Pada kesempatan ini kita akan mempertanyakan kenapa negara seperti Amerika Serikat mampu menjadi adidaya dalam waktu yang sangat lama. Setiap ganti presiden ganti lagi jalan, kapan maju-majunya? Teman-teman semua, sebuah negara pasti akan menerapkan sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai luhur budaya mereka. Tentu jika kita melihat sebuah bangsa, maka kita akan melihat sejarah mereka seperti apa bangsa mereka ini dalam menjunjung norma-norma yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kehidupan mereka. Contoh Amerika. Amerika ini adalah sebuah bangsa pendatang yang kita kenal saat ini, Amerika Serikat. Ternyata penduduk aslinya bukanlah bangsa kulit putih yang kita kenal saat ini. Ternyata penduduk aslinya adalah suku Indian. Begitupun dengan Australia. Australia yang kita kenal saat ini adalah orang-orang kulit putih. Tetapi sebenarnya suku asli di Australia bernama suku Aborigin. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih, yakni mereka ingin tanah, mereka ingin sebuah wilayah yang membentuk dan berkembang biak orang-orang kulit putih untuk menguasai dunia. Nah, kembali kita ke sistem. Nah, kenapa sih Amerika itu memiliki sebuah negara yang notabene adalah adidaya hingga saat ini? Terhitung kurang lebih 100 tahun Amerika Serikat memimpin dunia dan berperan sebagai polisi dunia. Tentu karena mereka memiliki sebuah konsep bernegara yang ditakuti oleh semua negara lain di dunia, termasuk Indonesia. Ya, dari sisi konsep memang Indonesia memiliki sebuah undang-undang yang berkedaulatan rakyat dan tidak patuh terhadap negara lain. Tetapi pada faktanya Indonesia ini masih takut terhadap Amerika. Kembali ke sistem pemerintahan dan sistem bernegara. Amerika Serikat memiliki ideologi imperialis, memiliki ideologi yang menjajah ekspansional terhadap negara lain. Buktinya, mereka membangun sebuah sistem imperialis dan pasukan kolonial untuk menguasai bangsa lain. Siapapun presidennya di Amerika Serikat tentu memiliki konsep seperti ini. Di Amerika hanya ada dua partai, yakni Republik dan Demokrat. Tetapi dua partai ini, apabila dari masing-masing partai ini memiliki seorang kader yang menjadi presiden Amerika Serikat, terdapat garis-garis haluan negara mereka yang tetap diikuti pada porosnya. Begitupun dengan negara-negara lain yang memiliki kekuatan imperialis seperti yang ada di Asia Timur, yakni Jepang. Seperti kita ketahui bahwa tahun 1941 sampai tahun 1945 Indonesia ini diperebutkan oleh kelompok-kelompok imperialis, ya, imperialis barat yakni Belanda dan sekutunya, kemudian imperialis Asia Timur atau perang Pasifik yakni Jepang. Nah, dari kedua kekuatan dunia ini, imperialis timur dan imperialis barat, itu memperebutkan wilayah jajahan di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia tapi juga Malaysia, Brunei, dan lain-lain di sekitarnya, termasuk Papua New Guinea. Teman-teman, kembali kita ke sistem pemerintahan yang berkelanjutan yang dimiliki oleh Amerika Serikat hingga Jepang saat ini. Ya, kita ketahui bersama bahwa sistem yang mereka anut itu memiliki garis-garis haluan negara yang diikuti oleh siapapun presidennya di kemudian hari. Inilah yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Meskipun Indonesia pernah memiliki GBHN, garis-garis besar haluan negara, tapi itu pada akhirnya tidak diterapkan di Indonesia. Dan setiap pergantian pemimpin itu berbeda sistem, berbeda ideologi, berbeda pendekatan, dan segala macam yang melingkupinya. Inilah kekurangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dan faktanya, akibatnya Indonesia tidak maju-maju. Setiap 5 tahun Indonesia akan melakukan pergantian presiden. Apakah setiap pergantian presiden ideologi bangsa akan diubah? Tidak sama sekali. Saya sama sekali tidak sependapat dengan hal semacam itu. Karena sudah terbukti Indonesia masih jalan di tempat meskipun sudah 70 tahun lebih merdeka, tetapi tidak maju-maju. Adapun konsep-konsep yang pernah diterapkan seorang ideolog proklamator bangsa Indonesia tidak diterapkan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi kita harus mencontoh bangsa-bangsa yang telah maju, yakni memiliki dasar pengetahuan, memiliki garis-garis benang merah yang diikuti oleh setiap presiden, setiap pemimpin, siapapun yang memimpin bangsa Indonesia ke depannya. Contoh yang kedua, kenapa Australia mampu maju hanya dalam waktu 150 tahun saja? Kenapa Rusia mampu bangkit menjadi kekuatan adidaya? Kenapa Jerman tidak menjadi korban pemusnahan massal
oleh Amerika Serikat. Padahal awal abad 20 Jerman merupakan salah satu musuh dari sekutu-sekutu Amerika. Dan kenapa Jepang menjadi korban pemusnahan massal Amerika Serikat? Secara ideologi, Amerika Serikat tidak memiliki masalah apapun dengan orang-orang Asia dan segala macamnya, tetapi yang punya kepentingan adalah sekutu. Eropa lah yang saling bertikai satu sama lain untuk memperebutkan wilayah jajahan di Asia. Tetapi Amerika Serikat juga memiliki kepentingan dengan sekutu-sekutunya di Uni Eropa, sehingga Amerika Serikat pun membasmi Jepang dengan menjatuhkan pemusnah massal. Dan ketika Amerika Serikat menjatuhkan pemusnah massal ini, kepentingan Amerika yang lain dan sekitarnya itu tidak terganggu. Bayangkan kalau misalnya Amerika menjatuhkan bom pemusnah massal di Jerman, maka secara otomatis kepentingan Amerika Serikat di Jerman pun juga akan terganggu, karena sebagian wilayah Jerman pada saat itu juga sudah diduduki oleh pasukan sekutu. Otomatis Amerika akan terdampak juga. Nah, kalau di Jepang, Amerika ini tidak memiliki kepentingan di sekitarnya, sehingga orang-orang Jepang yang memiliki kulit putih, meskipun kulit putih ya, itu tidak berdampak pada Amerika, karena secara teritori, secara wilayah, Jepang ini jauh dari orang-orang kulit putih, yakni yang ada di Eropa dan Amerika. Jadi tidak masalah kalau Jepang. Nah, kalau Indonesia, apalagi ya, di bumi bagian selatan itu jauh dari orang-orang kulit putih, sehingga besar kemungkinan Amerika Serikat nekat untuk menjatuhkan bom pemusnah massal di Indonesia. Tetapi jangan pernah ya, karena Indonesia ini adalah negara non-blok, negara yang tidak memihak timur dan barat. Meskipun Soekarno pernah mengusulkan adanya gerakan blok baru di luar blok timur dan blok barat, tetapi pada akhirnya gagal. Kekuasaan Amerika Serikat terhadap dunia pada saat ini itu tidak terlepas dari garis-garis merah dan haluan negara yang selalu diikuti oleh setiap presiden Amerika Serikat. Ketika menjatuhkan bom pemusnah massal Jepang, ketika menahan bom pemusnah massal di Jerman, ketika melawan Uni Soviet, ketika Inggris mempertahankan Malaysia sebagai wilayah kekuasaannya, semua negara-negara itu memiliki garis-garis besar yang dimiliki oleh setiap pemimpinnya yang tidak boleh diganggu-gugat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus berpikir bagaimana agar bangsa kita ini tidak memiliki ideologi yang terpontang-panting. Setiap ganti presiden, ganti lagi jalan. Ya, setiap ganti presiden, ganti lagi jalan. Kapan maju-majunya?